biasa akan dikumandangkan lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri untuk seluruh hadirin Gorsasana kita dimohon diri sejenak untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Yang luar biasa kita lihat bagaimana atmosfer yang berada di Gor Sasana Kelida Purwokerto. Pertandingan yang akan segera berlangsung. Banteng Muda menghadapi Juku Eja di semifinal kedua yang akan menjadi calon lawan dari AFP Kalbar di partai final nanti. Kita lihat Angga, Zubair, Albert, Ahmad dan juga Muhammad Irsan yang dilatih oleh Andri Irawan akan menjadi starting five untuk Banteng Muda FC. Ya, tidak ada yang perlu dilakukan dengan Andri Irawan Bunidan. Tapi kita lihat apakah pemain bisa siap mengaplikasikan apa yang diinginkan oleh Andri Irawan. Betul, Maulana Adenugraha Dermawan, Fajar Sadio dan Muhammad Fikri yang dilatih oleh Imam Ghazali akan menjadi starting five untuk Juku Eja FC. Ini pertandingan pastinya juga kita lihat dari tadi yang di awal kita saksikan, di mana BTP menghadapi AFP bertanding dengan keras dengan banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Ya biasa kalau kita lihat, ini adalah pertandingan dengan tensi tinggi karena yang lolos, yang menang ini akan menjadi bermain di Liga Pro. Ini taruhannya. Ya, kita tahu juga bahwa tradisi tim dari Makassar yang selalu sangat fighting spirit dan juga daya juang yang tinggi dan tidak kenal takut Bunidan akan membuat ini akan lebih menarik. Ya, Helmi Usman tadi menjadi referee dan tentunya tadi sudah dibahas juga oleh Diani yang dimana para penonton hadir di GOR. Banyak juga wanita di sana yang bisa dikatakan tertarik untuk menyaksikan futsal. Karena kita tahu bahwa dengan liga yang sehat, dan ini para prianya juga kita lihat terus bernyanyi sepanjang pertandingan karena kita tahu sendiri bahwa dunia futsal di Indonesia sedang bergairah tinggi sekarang. Betul, apalagi kedatangan pemain Ricardino yang begitu luar biasa memacu. Dan jangan lupa kita lihat di setiap jersey dari dua tim ini sponsornya banyak. Ini yang luar biasa ya. Tim Liga 1 Indonesia dan banyak ini akan baju. saya foto dulu, akan saya kirim karena dia biasanya ada di studio. Dan sekarang kembali berada di lapangan untuk membawa Banteng Muda menghadapi Juku Eja yang dilatih oleh Imam Ghazali. Tapi kalau Anda lihat ini dengan perjalanan mereka di 8 besar ya. Menurut Anda seperti apa ini kedua tim ini yang akan mereka coba sajikan dan juga seperti apa tensi yang kira-kira akan mereka tampilkan nantinya? Ya, ketika bermain di 8 besar, artinya kita masih punya peluang, Bunidan. Ketika kita dalam satu pertandingan kita kalah, ada 3 pertandingan berikutnya. Tapi ketika kita bermain di semifinal dengan hanya 2 tim yang ke Liga Pro, artinya ini ada pendekatan yang berbeda. Mungkin agak lebih hati-hati ketika mereka dalam start yang sama 0-0 sambil memanfaatkan apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, dan artinya ada adaptasi dulu Bang Idan. Jadi ketika ada tim yang sedikit bermain agak lambat, maka tim satu lagi akan lebih cepat, Bang Idan. Betul. Dan apalagi kalau ada yang ketinggalan, itu akan berubah suasana lagi, Bang Idan. Betul. Ofisial sedang memeriksa kesiapan lapangan, gawang dan lain-lain. Referee Helmi Usman, ada second referee Evi Supriyatna tadi yang wanita ya. Dan tentunya juga ada third referee yaitu Anang Haryo dan timekeeper Tita Rosita yang kalau kita lihat bagaimana Tita Rosita tadi yang terlihat juga di layar kaca, dan tentunya yang pasti adalah bagaimana pertandingan akan berlangsung saat lagi. Yang menariknya adalah bagaimana mereka akan mencoba men-set permainan di sini, bermain dalam tempo yang diinginkan, dan itulah yang dibutuhkan. Ya, artinya mental bertanding harus lebih siap, Bung Ida. Kita tahu ini adalah U23 yang ketika mereka berhadapan dalam bermain dalam situasi seperti ini, maka pressure terhadap mental mereka akan mempengaruhi. Betul.
Dan Liga Futsal Nusantara tanpa terasa sudah memasuki partai semifinal. Ya. Tinggal menunggu nanti siapa yang akan menjadi calon lawan dari AFP Kalbar yang bermain dengan skor 4-3 tadi, ketat sekali menghadapi BTP. Dan yang pasti kalau kita lihat, ini adalah hasil dari 8 besar di grup I dan juga grup C, di mana BTP Bali sebetulnya menjadi juara grup. Di bawahnya ada Juku Eja, dan di grup C Banteng Muda berada juara grup, AFP berada di runner up grup saat itu. Dan kalau kita lihat Banteng Muda mengalahkan satu Aceh dengan 13-1 ya, skor yang besar. Dan tentunya juga bagi Juku Eja, mereka kemarin bermain dengan Rafeli dengan skor 0-0, tapi mereka juga bermain imbang dengan Kuda Laut dan unggul 3-1 tentunya dengan pertandingan yang mereka lalui dengan AFP. Ya, dengan jumlah gol yang diciptakan oleh Banteng Muda, emang terlihat bahwa tim ini seperti menyimpan sesuatu dengan agresivitasnya dan pertahanan yang kuat. Hingga kita lihat dari gol-gol yang mereka bikin di babak besar. Jadi berkaca dari statistik yang dibikin oleh Banteng Muda, Juku Eja hati-hati begitu. Bermain terbuka mereka akan menjadi masalah, tapi memang perlu adaptasi beberapa menit untuk menentukan di mana kita akan mengambil posisi. Betul. Bertahan atau menyerang. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana jersey putih-putih yang digunakan oleh tim dari Juku Eja, sementara Banteng Muda memakai jersey berwarna merah-merah. Pertandingan sudah dimulai. Babak pertama tentunya saya bersama dengan Coach Hendra Nazir akan membantu jalannya pertandingan ini. Kita lihat settingan cepat dilakukan oleh kedua tim. Ya, sayang sekali keluar tadi. Bukan tangan tadi memberikan semangat oleh Coach Andri Irawan. Ya, terlihat di sini bagaimana tadi sang kapten dari kubu Banteng Muda tidak bermain terlebih dahulu, Junior Imanto, pemain bernomor punggung 5. Coba direbut kali ini. Ya, kita lihat pergerakan yang sangat agresif dari tim Juku Eja ketika mereka kehilangan bola atau memegang bola. Betul. Nanti mereka tahu bahwa dengan statistik yang mengerikan, maka mereka harus lebih bermain agresif untuk tidak memberikan ruang kepada pemain Banteng Muda untuk mengontrol pertandingan. Iya, dan tentunya ini yang sudah dipahami oleh Imam Ghazali. Dia pelatih dari Juku Eja. Ya, kembali kita lihat, dikuasai oleh Ahmad Fikri Irawan. Ahmad Fikri, berhasil direbut kali ini. Dan kembali lagi direbut oleh para pemain dari Banteng Muda. Tidak berhasil. Ade, kali ini kita lihat Fikri Hussein. Langsung diamankan oleh Angga Ariansah, penjaga gawang dari Banteng Muda FC. Ya, masih belum terlihat sebuah set play yang disusun rapi, lebih pada skill mengandalkan skill individu. Artinya mereka seperti ngetes apakah dengan seperti ini kita bisa bermain. Berhasil direbutan hampir saja tadi. Kita lihat bagaimana sebuah peluang oleh Darmawan gagal karena berada tepat di samping kanan gawang dari Angga Ariansah. Hati-hati Banteng Muda jangan sampai di steal bolanya. Cepat sekali permainannya dan kembali lagi menerpa tiang gawang. Ya, sudah 2 kali tembakan yang berbahaya dari pemain Juku Eja. Artinya ini sudah menjadi warning untuk Banteng Muda untuk lebih hati-hati dan betul. Tidak terlalu percaya diri dan tidak memberikan seperti menganggap remeh lawan. Dan mereka harus serius karena 2 kali serangan sudah berbahaya. Ya, dan belum ada pergantian pemain di sini tentunya, rotasi yang belum dilakukan. Kita lihat masih dalam tekanan, kali ini Banteng Muda harus segera keluar. Ahmad. Coba passing kepada Albert Sadewa. Dilanggar tadi Albert Sadewa. Agresif sudah ditunjukkan oleh pemain Juku Eja ketika mereka ingin merebut bola. Dan itu salah satu cara untuk mereka tidak membiarkan Banteng Muda bermain seperti apa yang mereka inginkan. Dengan high pressing dan sekali melakukan 2 lawan 1 yang sangat kuat. Betul. Kita lihat mental bertanding dari anak-anak Juku Eja juga sepertinya siap, Bu Gida. Mereka tidak takut untuk duel, untuk bermain lebih agresif. Kita lihat. Sekarang tekanan coba dilakukan oleh tim Banteng Muda kali ini. Tidak berhasil. Bahaya kali ini kita lihat. Berhasil diblok dengan baik oleh Maulana. Karena permainan tadi sedikit lebih terbuka, lebih agresif dari Banteng Muda. Cuma yang perlu diperhatikan adalah ketika kita bermain terlalu agresif, sekali lewat, sekali ambil, itu bisa menjadi bumerang untuk tim Juku Eja. Jadi dia lebih terhitung dalam mengambil intercept, dalam melakukan 2 lawan 1. Ketika kita
lawan satu, dilewati tidak ada cover, maka langsung berhadapan dengan kiper seperti tadi. Kita lihat di sini sudah mempersiapkan beberapa pemain lagi. Biasanya dalam tim-tim yang bermain di Liga Nusantara Ibu dan kualitas antara tim pertama dan tim kedua sepertinya ada gap mungkin. Nah, itu akhirnya nanti siapa yang kuat di bench lah akan berikan sebuah keuntungan untuk tim. Keras sekali tadi. Iya. Sayang masih melebar. Ya, aksi 1 lawan 1 yang kuat dari pemain Iksan, kemudian bisa berebut bola dan syuting ke gawang Maulana. Ya, terlihat di sini bagaimana Ihsan tadi memberikan attempt yang sangat baik sekali untuk kubu Banteng Muda. Cepat permainannya ya. Kita lihat pemain Juku Eja tanpa takut berikan. Iya. Mereka berani melakukan kombinasi, berani melakukan duel dan berani juga melakukan syuting. Walaupun sampai sejauh ini syutingnya belum mengancam gawang dari kiper dari Banteng Muda. Betul. Kedua-duanya memainkan permainan speed dan power ya di sini. Cepat sekali permainan dari kedua tim. Sangat enak untuk disaksikan, tanpa terasa sudah 3 menit waktu yang berlalu. Terus mencoba menekan kali ini, tapi berhasil tadi di-intercept meskipun bolanya keluar. Kita lihat, ini sang kapten sudah masuk. Junior Imanto, main bernomor punggung 5 dari kubu Banteng Muda. Ya, secara tradisi tim Makassar sudah dari masa lalu juga mempunyai tim yang kuat ya, seperti yang Liot, kemudian juga ada beberapa tim yang seperti Piggy Boys. Dan kemudian tradisi ini mau diteruskan oleh tim Juku Eja. Betul. Menarik namanya Juku Eja. Iya, menarik sekali karena semakin membuat semangat ya untuk membawa Panji Juku Eja tentunya. Dan terlihat di sini bagaimana kembali gagal serangan dari kubu Banteng Muda. Jordi. Coba diambil kali ini tidak berhasil. Baik sekali. Passing Tomasi. Ini Gondrong ya kita lihat. Tomasi seperti Andriano Tomasi. Pemain dari AS Roma. Ini udah tahu bapaknya penggemar siapa ya. Dan akhirnya anaknya bisa bermain futsal ya. Bermain dengan bola kaki lah istilahnya ya. Kebayang kalau anaknya dikasih nama legenda pemain bola, tapi anaknya doyannya main basket atau bulu tangkis. Baik sekali. Lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Banteng Muda sekarang. Mencoba untuk membuahkan hasil karena ada beberapa hal yang bisa terbuka tadi. Membongkar serangan dari, membongkar pertahanan maksud saya dari Juku Eja. Ya, dengan menaikkan sedikit garis pertahanan, tim Banteng Muda sudah bisa menekan Juku Eja untuk tidak ke depan dan kemudian mereka lebih mengandalkan ke individual player untuk bisa masuk melakukan penetrasi. Adriano Tomasi masih berada di lapangan kali ini. Mencoba untuk melewati tadi, tapi tidak berhasil. Fikri bermain sangat baik sekali. Ya, kontrol yang harus hati-hati ketika di belakang orang terakhir. Kontrol dengan tidak menggunakan shot bisa berbahaya, Bang. Betul. Bola di luar jangkauan lagi untuk dikontrol dan akhirnya bisa direbut lawan. Artinya memang aspek yang ditekankan ketika bermain futsal adalah dengan soal kontrol, Bung Ida. Iya. Belum ada gol yang terjadi. Banteng Muda menghadapi Juku Eja berbeda dengan pertandingan tadi yang di awal. Kita melihat ada gol-gol yang begitu meriah. Bagus. Thomas, sayang sekali. Miskick dia tadi. Iya. Padahal sudah enak ya posisinya tadi. Mungkin dia dengan bukan dengan kaki yang kuat, Bung Ida. Akhirnya juga dia dengan posisi yang tidak bagus juga, bola kencang dan dia berlari sehingga miss di sana. Tapi tadi itu mau sebuah set play yang bagus, sebuah kreatif play yang dikembangkan oleh anak-anak dari Banteng Muda. Bahaya. Ya, bagus leading game yang dari kiper dari Juku Eja, Maulana, sehingga bisa mengcover peranan dari Juku Eja. Penonton cukup banyak, Bung Ida. Yes. Ya, terlihat di sini bagaimana masih sekarang asing saja. Tidak berhasil. Ya, Andri Irawan mencoba bermain dengan 1-2-1 dan mengandalkan pemain nomor 9 sebagai pivot. Ini dia, sedikit. Ya, yang begini-begini tidak penting, Bung Ida. Iya. Kalau cuma adu omong sih nggak apa-apa ya, asal jangan terjadi bentrokan fisik saja ya. Ini membuat pertandingan semakin keras pastinya. Ya, terlihat di sini mencoba terus untuk menekan. Tidak berhasil kali ini.
Nah, terjatuh. ya kita lihat ya pemain dua-duanya sangat agresif Bung Nidan, dan ini bakal terjadi duel yang cukup keras, dan ini juga akan membuat pertandingan lebih menarik. Dan wasit semua under control, ya aman-aman saja Bung Nidan. Yes. Yang penting wasit tegas di sini. Betul. Aman berarti. Jika ada 2 lawan 1 ya maaf begitu kalau kita bermain dengan cara seperti ini 1 lawan 1. Oh, hampir tadi. Tidak berhasil kali ini untuk bisa menekan, tentunya masih 0-0. Oh! Baik sekali tadi. Sebuah upaya untuk menjegal tadi dilakukan dan berhasil menghentikan momentum yang dipunya. Terjatuh. Ya, kita lihat dari jersey saja mereka sudah sangat serius ya di sini ya, dengan nomor, dengan nama yang akhirnya para penonton juga bisa menyaksikan nama-nama mereka ya. Iya, betul Bung Nidan. Dan desainnya juga sangat baik sekali. Inilah perkembangan dunia futsal di Indonesia. Kita lihat brand lokal sudah mulai bermunculan, dan kita lihat di tim Liga Futsal. Dan semakin maju ya dari tahun ke tahun. Dan ingat ini adalah Liga Nusantara. Betul. Ini artinya belum berada di kasta tertinggi, tapi mereka sudah serius untuk bisa mempercantik semua unsur di sini. Kontrol yang tidak akurat dari pemain muda membuat sebuah serangan yang mau disusun menjadi gagal. Memang hal-hal kecil yang kita perlu, karena kita buru-buru akhirnya aspek-aspek dasar akhirnya jadi terlewatkan Bung Nidan. Betul. Pengen buru-buru, jadi berbeda antara kita cepat dengan buru-buru. Amankan dulu satu persatu, kontrol, kemudian melakukan berikutnya. Sangat agresif pertahanan dari 1 lawan 1 dari Juku Eja. Ciri khas Makassar Bung Nidan. Mereka ciri khas. Peluang. Kita lihat bagaimana sebuah peluang yang sangat baik dimanfaatkan. Dan inilah yang ditunggu-tunggu memang. Serangan agresif, terus menekan, dan akhirnya mencetak gol. Kita melihat bagaimana sebuah peluang yang tidak disia-siakan kali ini oleh Angga ya. Angga Yudhistira, kita lihat. Tadi yang kita bilang Bung Nidan, sekali-sekali ambil ini yang berbahaya. Ketika kita di luar perhitungan, sekali ambil, lewat, maka langsung berhadapan dengan kiper. Jadi memang pemain-pemain yang berada di garis belakang itu lebih smart ya. Apakah mereka mendelay dulu atau intercept atau sekali ambil, itu perlu dicermati. Kita lihat dengan sekali ngambil langsung gerap, begitu gagal langsung ketemu kiper dan bisa menjadi gol. Betul. Jadi hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi hasil, dan jadi harus diperbaiki oleh tim Juku Eja agar mereka tidak mengulangi hal yang sama. Betul. Cara dia penetrasi tadi yang baik ya dilakukan oleh Angga, oleh Angga Yudhistira, betul, sangat terkontrol, dan juga eksekusinya juga sangat baik. Hampir saja tadi melayang jauh di atas gawang dari Maulana kali ini karena ada deflection tadi. Salah pengertian. Menuju daerah yang kosong, tapi jika ada pemain di sana bagus untuk shooting, dan sangat terbuka sekali. Iya. Nah ini dia hampir saja tadi. Tidak berhasil. Sebuah peluang gagal. Pelanggaran. Jatuh kali ini pelanggaran Angga. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Fajar Sadik. Iya, artinya dengan satu gol ini jangan membuat runtuh mental dari tim Juku Eja. Waktu masih panjang dan mereka bisa melakukan banyak hal. Yang penting adalah mereka terus konsisten dalam bermain dan percaya diri Bung Nidan. Iya. Kembali salah kontrol Bung Nidan yang kita bilang tadi, tidak perlu buru-buru, tidak terburu-buru, tapi cepat. Nah, itu yang membuat mereka harus membedakan. Ketika buru-buru sering terjadi kesalahan. Ya, kembali sekarang. Bagaimana tim Banteng Muda terus melakukan tekanan. Mereka tadi tertekan di awal, tapi kali ini mereka mencoba untuk terus menekan. Ini yang harus dilakukan terus oleh tim Banteng Muda pastinya di pertandingan ini. Tapi Juku Eja juga sedikit-sedikit mencuri peluang. Baik, tapi kita lihat sebuah pelanggaran. Yellow card, harusnya yellow card. Oleh Ade ya? Ya, kita lihat sebuah perbedaan yang perubahan yang dilakukan oleh Andri Irawan ketika di awal babak pertama mereka melakukan di press oleh pemain Juku Eja sehingga membuat mereka tertekan. Tapi ketika mereka berubah membuat
sprint out, mengatur jarak sehingga yang agak lebih jauh sehingga membuat pertahanan dari Juku Eja juga melebar. Ya. Nah, nanti ketika 1 lawan 1 itulah pemain dengan skillnya, dengan keberaniannya untuk melakukan penetrasi. Ya, mesti berhati-hati sekali lagi. Ya, Oh, ya. baik kali ini. Oh, Ditangkap saja. Cukup mudah tadi oleh Maulana. ya memang diperlukan sebuah pengalaman yang ada di bench Budi, dan Ya. kita lihat Andri Irawan dengan mengatur jarak sedikit saja untuk lebih melebar, memanfaatkan lebar lapangan untuk di posisi flank, membuat pertahanan dari Juku Eja sudah mulai goyang kemudian karena Ya. kita lihat skill individu 1 lawan 1 dari pemain Benteng Muda juga sangat bagus. Betul. Ya, masih melebar tadi. Ya. Kita lihat. Ya, ini para penonton yang begitu luar biasa memberikan supportnya. Dan yang pasti kalau kita lihat juga diharapkan kembali dunia futsal Indonesia akan kembali meriah ya. Betul, dengan betul. kondisi Ya. oh, hampir tadi sebuah tendangan keras yang dilakukan oleh Irsan. Ya, kita lihat gairah supporter kemudian yang bermain tim dari Makassar dan Malang, tapi Jawa Timur main di Purwokerto. Mereka datang kemudian. Ya. Hanya dia sebuah peluang berhasil tangkap dengan baik oleh Angga. Sebuah peluang yang sangat bagus dari Angga. Artinya memang ketika kita punya 1-2 peluang yang sangat bagus, itu sudah benar dimanfaatkan, Budan. Ya. Tapi kita tahu bahwa itu juga tidak untuk pemain muda, mereka memang butuh jam terbang. Bagaimana mensiasati ketika punya peluang di dalam circle. Apakah bola di bawah atau naik bola ke atas dan segala macam atau flashing, Budan. Betul. Iya. Oh. Ah, Keras sekali. ya, ini akan pasti terjadi kalau kita bermain man-to-man marking dan 1 lawan 1 ya. Tuh. Nah, ini dia. Tomasi. Oh, masih berhasil. Ya, paling gampang ingat nama Tomasi. Nama Dengan rambut Tomasi. panjangnya dan dia benar-benar Tomasi. Ya, kita lihat di sini. Coba terus memberikan upaya untuk membantu serangan-serangan dari Banteng Ya. Muda. Oh, ditangkap dengan baik oleh Maulana. Dan kali ini mencoba untuk terus menyerang Wah. Akbar. Oh. Sayang sekali. Sayang sekali kontrol yang tidak akurat dari Juku Eja membuat sebuah serangan dibangun dengan Pas kecepatan tadi yang gagal. kontrolnya. Ya. Ya, kita lihat mulai panas. Nah, mulai. Ya. Karena tadi ada dorongan kepada Junior ya. Iya. Dan Junior seperti tidak terima di sini. Keep calm. Terpancing Ya, terus-terusan. mudah sekali terpancing dengan hal seperti itu. Beda. Ya. Oh, ini dia. Oh, Ada gerakan Sikutan tambahan. ke leher ya? Ada gerakan tambahan dari pertahanan yellow card. Ya, dan kartu kuning pastinya diberikan tadi karena Andi Farid Adi Farid. yang bisa dikatakan juga melakukan gerakan tambahan yang tidak boleh. Ya, tetap tenang. Tetap tenang, artinya ada waktu yang cukup panjang untuk mereka bisa memainkan apa yang mereka inginkan. Sabar dan juga harus lebih taktis dalam bermain. Jadi tidak mudah kehilangan bola, tidak karena hal-hal yang sifatnya mendasar. Bukan karena defense lawan yang menggagalkan, tapi karena hal dasar seperti salah posisi, salah kontrol, dan sebagainya. Ya, Adriano. bikin sekarang. Ya, Tidak pelanggaran kali ini. Kita lihat. Coba serangan. Andres. Masih Andres. Oh, sayang sekali. Oh, Hampir ya. saja kali ini berbahaya dan Ya. berhasil tadi. ya Dibuang. harus berjibaku untuk pertandingan. Sekali lagi, ini terjadi gara-gara kita pemain pertahanan dari Juku Eja suka mengambil sekali Iya. langsung Buridan sehingga mereka bisa dilewatin. Dan memang Peluang dari Zubair tadi Iya. berhasil dipatahkan oleh Jordi yang berada tepat di depan gawang. Dan memang bermain defense ini harus mati-matian. iya betul. Dan ini dilakukan dengan sangat baik. Kita lihat dengan cara high pressing yang dikembangkan oleh Benteng Muda membuat
Juku Eja sulit untuk menggabung permainan. Dan ini belum ada antisipasi dari bench dari Benteng Muda. Gimana cara solusi untuk bisa keluar dari tekanan seperti ini, dan dia bermain dengan 3-1 atau bermain 4-0 yang membuat pertahanan lebih bisa dibongkar. Jadi tidak hanya mengandalkan 1 lawan 1 ke individu pemain, nanti kalau pemain berhasil oke bagus, kalau enggak ya kita tekan lagi. Itu harus sudah ada coaching dari bench dari Juku Eja. Betul. Ya, kembali kita lihat. Masih ulang di sini. Mulai berpikir keras kita lihat Nun Ghazali beserta dengan timnya. Ya. Oh. Ya, itu kalian berawal dari kesalahan first start yang tidak bagus, akhirnya mereka tertekan. Tapi ketika kita dalam menghadapi pressing sangat tinggi dan sangat ketat, maka kesalahan-kesalahan elementer itu harus dihindari dan bisa menjadi bumerang buat tim. Kembali. Ya, passing yang tidak tahu arah. Memang sulit ketika 1 lawan 1 dan kita hanya statis, tidak melakukan pergerakan, kemudian itu paling gampang diantisipasi oleh defense. Jadi salah satu cara untuk bisa lepas dari pertahanan dari main market adalah dengan bergerak. Ya, itu bisa membuat pertahanan menjadi lebih unstabil ya. Betul. Ya, masih 1-0 untuk Banteng Muda. Ya, kesulitan sendiri Muda. Sama ketika mereka juga menguasai bola, semua statis. Jadi dari 1 lawan 1, artinya itu peluang kalau kita bermain 1 lawan 1 artinya 50-50. Bisa berhasil, bisa enggak. Kita dalam hal ini kita harus 100%. Masih kita lihat di sini. Pikir keras juga bagaimana Andi Irawan untuk menambah 1 gol lagi. Biar aman. Karena ini seperti sebelumnya sesungguhnya nih ya, kalau kita boleh berbicara tentang partai final besok. Yang paling final ini sebetulnya. Kalau partai final besok siapa yang menang ya dua-duanya sudah lolos ya. Cuma untuk gelar ya. Tapi inilah final mereka kalau mereka ingin bermain di liga paling tinggi, Liga Pro. Dramatisnya di sekarang karena kita melihat tadi juga seperti kejadian di pertandingan sebelumnya. Kita lihat para pemain dari BTP begitu sedih sekali dengan tidak memenangkan partai semifinal. Ini artinya mereka tidak lolos ke Liga Pro. Karena kita tahu bahwa perjalanan menuju semifinal ini sangat berat. Mereka bermain di wilayah dulu, kemudian masuk tingkat nasional. Artinya perjalanan panjang yang sangat melelahkan yang harus sampai di sini. Ketika tidak berhasil itu sangat menyedihkan Mudah. Karena untuk mengulang lagi tahun depan mungkin akan lebih sulit lagi. Betul. Bahaya kali ini. Maulana bermain cukup bagus dengan tentuan dari ujung kaki bisa menggagalkan sebuah peluang dari Benteng Muda. Kali ini kita lihat 8 menit 55 detik lagi. Masih bisa diblok kali ini. Baik sekali tadi fokus dari Maulana. Kembali ditangkap oleh Angga Ariansah yang menyelamatkan gawang dari Banteng Muda dengan sangat baik tadi. Kembali lagi kita lihat. Bangun serangan dari bawah ini yang menjadi hal yang sangat baik. Hampir saja peluang yang tadi saya dapatkan. Ada Dermawan di sana tadi mengambil. Kali ini kembali lagi di steal dan tentunya juga ini ada sebuah peluang. Kita lihat di sini mengambil kaki yang lebih enak sebetulnya, tapi bisa dibaca kalau terlambat tadi. Nah ini dia, peluang. Passing lagi. Langsung ditembak. Coba kalau dipasing lagi seperti kata Anda, Bung. Coach Hendro tadi meminta untuk passing lagi ya, karena kosong sekali. Dan kiper dalam posisi yang sedikit di depan. Nah, dia passing, enak sekali. Tapi Zehni memutuskan untuk menendang langsung tadi ya. Memang keputusan sambil 7 detik kemudian bisa benar bisa tidak. Nah, kita lihat Banteng Muda bisa menggabung permainan karena kita lihat pertahanan dari Juku Eja sudah menurun kemudian. Di awal-awal mereka bermain di pressing di daerah pertahanan Banteng Muda, tapi di pertengahan sini mereka agak menurun dan itu membuat Banteng Muda bisa mengembangkan permainan. Mengalami cedera tampaknya hamstring. Mudah-mudahan sakit sekali ini pasti. Dan saya rasa ini bukan hanya harus dipakaikan painkiller, tapi harus lebih dengan treatment yang ada. Yang dialami oleh
Marcelino ya. Iya. Ditepis dengan sangat baik tadi. Luar biasa memang Maulana. Ya, berkali-kali Maulana bikin save yang cukup penting, bisa menyelamatkan Juku Eja dari keunggulan lebih banyak lagi. Artinya memang ketika kiper indikatornya sebuah pertahanan itu agak longgar adalah ketika kiper kita jatuh bangun kemudian. Iya. sangat mudah melihatnya. Artinya memang harus ada yang diperbaiki dari pertahanan dari Juku Eja. Jadi tidak hanya dengan fighting aja atau keberanian kedua, juga dibekali dengan kemampuan taktis dan kapan menjaga jarak, sudut mana yang dijaga, atau ketika tidak ada pilihan lagi, lakukan foul. Jadi memang aspek bertahan itu tidak hanya adu-adu atau banyak harus diperhatikan. Ya, kita lihat Banteng Muda berikan kembali tekanan yang mereka coba lakukan terus-menerus di sini. Semakin menarik pertandingan ini dan berhasil di-steal tadi. Kali ini cukup berbahaya. Kita lihat. Masih bisa ditepis dengan baik oleh Angga Ariansyah. Ini save yang kedua dari Angga Ariansyah di pertandingan ini. Ya, dua save penting dari dua serangan yang berbahaya dari pemain Juku Eja. Ya. Dan itu mereka dapat ketika mereka kembali melakukan high pressing kemudian. Ditebas tadi. Tapi bola yang terkena ya. Dan kita lihat di sini. Ini lihat. Untungnya bola. Timingnya tepat sekali ya. Tebasannya keras soalnya. Ya. Mau mulai gerah penonton? Ya, kita lihat. Arti dari Juku Eja mengambil time out. Nah, ini kalau Anda berbicara tentang Juku Eja ya. Ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh Juku Eja agar bisa mencuri satu gol lepas dari tekanan dari para pemain Banteng Muda? Ya, pemain Juku Eja tidak hanya bermain dengan sedikit individu, mereka bermain dalam grup, terutama ketika mereka menghadapi situasi yang high pressing seperti itu, dan mereka bisa bermain dengan melakukan rotasi 3-1 atau 4-0. Kalau 4-0 mungkin rumit, dengan 3-1. Artinya bertiga pemain di belakang bergerak mencari celah untuk bisa passing ke depan, dan itu bisa memecah pertahanan dari bisa membongkar pertahanan yang ketat dari pemain Banteng Muda. Tapi selama mereka statis, itu paling enak dijaga gitu. Jadi memang keputusan dari pelatih akan menentukan hasil juga. Ya. Terlepas dari itu belum ada gol atau enggak, tapi minimal mereka bisa lepas dari tekanan. Nanti peluang akan tercipta dan gol akan datang. Besti. Ya, memang kalau kita berbicara tentang market dari futsal ini, ya memang anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang yang tentunya juga menjadi market bagi futsal. Ini terlihat dari cabang-cabang olahraga yang di Indonesia ini memiliki market-market tertentu. Ada marketnya dari usia-usia yang sangat tua sampai muda, ada yang orang-orang tua saja. Tapi untuk futsal, saya melihatnya yang berada di lapangan yang paling tua adalah orang tua mereka. Tapi anak-anak muda yang menjadi sasaran, dan ini yang dicermati tentunya oleh para sponsor nantinya. Bagaimana bisa memberikan sponsor kepada Liga Futsal atau tim-tim futsal yang sesuai dengan market yang ini dia. Luar biasa, kita lagi ngomong market, ini hampir gol tadi. Kita lihat bagaimana sebuah peluang yang disia-siakan tadi, sayang sekali. Ya, kita lihat juga posisi badan dari pemain yang menerima bola tadi kedua juga tidak bagus. Akhirnya bola memang mengikuti posisi badan dan follow through-nya, follow through kaki. Dia tidak mengarah ke gawang. Emang hal kecil, detail itu yang harus dikuasai. Dia tidak menghadap ke gawang, dan kaki yang menendang juga tidak, kaki tumbuh juga tidak menghadap ke gawang. Akhirnya bola ke pinggir. Kita lihat mereka kembali bermain dengan pressing ketat seperti babak kedua, babak pertama. Tengah lapangan gedean, dan artinya ini memberikan ruang untuk Banteng Muda bermain menguasai bola, dan mereka menggunakan counter attack sepertinya. Jadi kita mereka dapat bola, bisa counter langsung. Kita lihat mereka harus berhati-hati di sini untuk tetap menjaga emosi yang pasti. Pegang kepala kenapa ini? Andri pusing. Pusing.
Enakan di studio, Coach. Enakan di studio. Daripada di lapangan, pusing ya. Kita lihat dengan Andres di depan, maka Banteng Muda akan bermain dengan 3-1 demikian. Ya. Oh, pulang lagi. Dermawan kali ini. Iya. Hasil tadi kita lihat dengan sangat baik. Ditepis dengan kaki oleh Angga Ariansa. Ya, Dermawan sangat akurat di sisi kiri. Iya. Dan dia juga berani melakukan shooting dan berani melakukan penetrasi. Jadi nanti pemain yang berada di dekat Dermawan jangan siapa sekali ambil. Pelan-pelan sekarang kembali lagi. Jangan sampai terus. Ya, kembali 2 kali Tomasi. Iya, ini dia kita lihat Tomasi tadi kembali lagi kehilangan bola. Ya. Akbar. Dermawan. Oh, jatuh. Kadang-kadang pemain muda itu kadang-kadang berpikir seolah saya bisa. Padahal secara teknis mereka harus melakukan passing dulu. Oh, ini dia. Terlambat menurut saya. Jadi akhirnya terkena kakinya dan No sorry. iya, Junior Rimanto tadi. Ya, kita lihat di sini. Junior, Sangat keras. sengaja atau terlambat? Terlambat ya. Jadi beberapa kali ada adegan minta salaman juga ditolak ya. Iya. Supaya menjaga tensi, Iya. ya, supaya tetap tinggi tensinya. Iya, betul. Dan tidak ada pertemanan sebelum pertandingan berakhir. Ya. Terus harus dijaga. Ini sikap yang tentunya juga sangat baik ya ketika Iya. persaingan itu tetap dijaga. Betul. Teman nanti setelah pertandingan, pertandingan. tapi jangan berantem. Nah, itu yang sulit ya. Ya. Oh, nampok. Sudah Ya. pelanggaran yang Ya. banyak soalnya tadi. Dilakukan lebih dari 6 ya. Dan 6 dan ini Ya. peluang juga. Ini diperlukan tembak-tembakan yang tidak hanya keras tapi juga akurasi yang Iya. pas. Gitu. Alfred Reko akan Iya. menghadapi Angga Ariansa, kita lihat. Apakah Alfred akan bisa memanfaatkan situasi ini Ya. untuk menyamakan kedudukan? Kita lihat Alfred ancang-ancang cukup jauh. Wih, belum kelihatan Budan. Ya. Di mana dia? Kita Ini. lihat Alfred dan berhasil diantisipasi oleh Angga Ariansa. Kalau tembakan dengan seperti ini Budan dengan kaki dalam sih ya kiper juga bisa antisipasi. Apalagi kiper liga-liga seperti ini kan. Harusnya ini lebih pakai punggung kaki yang tajam keras Budan. Kalau Betul. pressing seperti itu jarak jauh, gawang kecil, kiper besar ya bisa diantisipasi. Kecuali kalau penalti 6 meter Budan, nah kita bisa arahkan bola. Yes. Hati-hati, Banteng Muda ada 6 pelanggaran waktu masih lama. Jangan sampai ada penalti berikutnya yang ini bisa membahayakan mereka. Artinya lebih hati-hati dan lebih terukur dalam bertahan. Harus foul atau apa. Selama masih bisa didelay, masih bisa kontrol kita lakukan. Ketika no choice, lakukan. Jadi kesalahan juga dilakukan oleh Diandra Tomasi berkali-kali menyebabkan juga Eja bisa mengambil peluang di sana ya. Ya, Hati-hati juga untuk pelanggaran yang dilakukan oleh kubu Banteng Muda. Iya. Ya, kita lihat. Ya pemain seperti Tomasi, Adriano harusnya dengan 3 kali kesalahan yang bisa berbahaya ketika dia berada di di sisi lapangan. Kapan dia melakukan passing, kapan dia melakukan penetrasi. Mulai ada adu mulut antara penonton dan juga pemain. Ya. Di sisi pinggir lapangan tadi terlihat. Aha, kesalahan. Oh, baik sekali kali ini sebuah peluang. Dan apakah menjadi gol? Tidak ternyata. Andres kembali lagi gagal ya. 2 kali peluang dari Andres. Tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat di sini. Asing berhasil. Ya, juga aksi bagus dari Maulana dan bisa menyelamatkan gawang dari Joko Widja. Ya, sejauh ini Maulana sudah memberikan banyak save yang penting. Ya, semoga dia tetap konsisten. Kadang-kadang kiper juga dihantam pun juga capek dan dia juga mulai lost konsentrasi, kurang fokus dan bisa menjadi hampir tadi deflection yang bisa menjadi bencana bagi kubu Joko Eja. Sudah mati langkah tadi Maulana. Beruntung keluar tadi. Tomasi. Ini dua-duanya nama pemain bola soalnya Adriano ya Tomasi juga ya. Tapi ini kita yang tulis nama depannya soalnya. Oh dia pemain internasional nama belakang yang ditulis. Evan, ada Diano juga. Kita bisa memanfaatkan set piece ya. Iya, betul. Ya, kali ini mantul keluar tadi. Bola kembali untuk Joko Eja.
Ya 4 menit, 12 detik lagi. Ya, kita lihat gairah penonton begitu luar biasa ya menghadiri, karena sekali lagi yang Anda katakan Banteng Muda juga cukup bisa dikatakan dijangkau oleh supporternya. Karena bermain di Purwokerto. Oh, 1 lawan 2. Sayang sekali. Iya, Andres dia bermain sebagai pivot ya, dengan postur cukup ideal. Artinya dia harus lebih efektif dalam bermain ketika dia pegang bola. Ya, pergantian kembali di sini. Rotasi kembali dilakukan oleh Gairawan. Ya, Andres ditarik dulu. Ada beberapa peluang tadi dari Andres yang gagal pastinya. Keluar. Sayang sekali. Kesalahan-kesalahan ini begitu. Ya. Harus respect sama bola, harus respect, dan kemudian respect sama teknik dasar kemudian tidak. Yang begini kan sayang sekali kalau salah gara-gara salah kontrol. Itu pun di daerah yang berbahaya juga. Kalau kesalahan di depan daerah lawan mungkin masih ada jarak yang jauh ke gawang kita, tapi kalau yang seperti itu memang harus lebih konsentrasi. Dermawan. Zulkadri. Kembali lagi, Zulkadri. Main baiknya tadi kita lihat Zulkadri oleh Angga. Cover yang bagus dari Angga, ya. Yang bagus. Iya. Oh, ini dia, Zulkadri. Terjatuh dia, bukan pelanggaran. Cahyo bermain sangat baik tadi dalam mendefense. Zulkadri. Wahid. Peluang lagi. Kita lihat di sini, tendangan keras tadi. Melayang juga bola. Ini sulit memang sudut yang dibuat oleh Abdul Wahid ya. Iya, sulit. Tidak mudah kali ini. Datar saja. Ini berbahaya ya seperti ini. Berbahaya. Ini pemain Dermawan harus hati-hati juga. Dia berada di depan gawang, tapi bola bisa di depan bola, tapi bola bisa lewat di kakinya, Bidan. Harus konsentrasi. Dia orang pertama yang dekat dengan bola. Tidak berhasil lagi kali ini. Ya, terlihat sedikit menurun tensi pertandingan di akhir-akhir babak pertama. Ade. Pelan saja tadi. Kembali Lagi ada Ade. Satu di sempit. Fahmi. Ade. Berhasil diambil tadi. Zehdi. Wahid. Abdul Wahid. Gagal. Dibiarkan saja tadi. Iya, kita lihat oleh Angga ya. Kita lihat pemain-pemain dari flank dari Jukwi Eja harus lebih cermat dalam melihat ruang yang dimiliki Budidan. Ketika dia terlalu di pinggir, dia kemudian dia melakukan venting ke kiri, justru dia berhadapan dengan garis lapangan Budidan. Yes, betul. Harusnya dia masuk ke daerah yang lebih terbuka, tidak ke arah garis gawang yang membuat dia lebih sulit bergerak. Dan bola kemudian break out. Zehdi berhasil mengambil bola tadi. Sayang tadi bisa diantisipasi oleh Andri. Keluar kali ini. Andi Farid. Jadi kita belum melihat sebuah rangkai serangan yang dibangun dari bawah yang sampai akhir bisa gol atau tidak gol, tapi bisa menyampaikan sebuah finishing. Betul. Ini lebih pada menggunakan skill individu, Bung Nida. Betul. Terutama yang dia serangannya langsung direct ya. Iya, betul. Kita lihat. Ade. Bahaya kali ini. Memantul tadi. Padahal dengan pojok. Ketika mereka mau bermain kombinasi, artinya bisa membuka pertahanan dari lawan masing-masing, Bung Nida. Yes. Balik sekali kali ini. Abdul Wahid. Ya. Gagal. Dan bola untuk Banteng Muda. Kita lihat Adi Trio sudah masuk. Yang tadi kita saksikan dengan minute play yang cukup baik. Ya, tetap konsentrasi, fokus. 1 menit itu bisa menjadi 2 atau 3 gol, Bung Idan. Ya. Seperti yang kita pernah siarkan dalam waktu 1 menit, 2 menit, gol 2. Ya. Bisa berubah hasil secara keseluruhan. Cahyo Adi Trio. Ya. Bisa diantisipasi tadi. Kembali lagi sekarang, pick in. Adi Trio. Kembali memantul tadi. Dan juga Fajar Sadik tadi yang membuat bola keluar. Nah kali ini tekanan. Ditarik tadi bajunya sedikit.
Dan sebuah defense yang sangat baik dilakukan. Oh, cedera kah? Kita lihat ada pemain cedera tadi, tapi play in tetap. Ya, karena dia di luar lapangan Budi dan Ya. 3 lawan ini dia. Bahaya kali ini. Oh, peluang kembali lagi. Kita lihat dan protes dilakukan tadi pastinya. Dan kita lihat di sini bagaimana sebuah peluang dari Fajar Sadik ya. Sangat bagus peluang dan 3 kali Joko Eja punya peluang yang sangat bagus dan belum bisa memberikan hasil. Ya. Sayang sekali Budi dan dengan posisi mereka yang tertekan harusnya tidak banyak peluang terjadi, tapi ketika ada peluang yang sangat bagus bisa memanfaatkan seperti tadi. Tapi memang kita lihat kiper dari Bentis sudah menutup Budi dan jadi mungkin dia membidik sudut yang bisa lepas dari jangkauan kiper tapi tidak berhasil. Iya, dan sangat baik penampilan dari Angga sendiri. Iya. Seperti kita bilang ya, mereka di pinggir lapangan, justru ventingnya ke arah garis lapangan. Ke arah garis lapangan. Ya, harusnya mereka fan-nya ke kiri mereka gitu Budi dan sehingga ada ruang untuk bisa gerakan berikutnya. Ya, atau mungkin ya itu dia yang terpikirkan ya karena mungkin juga terbiasa melakukan feint dengan arah kanan ya. Ya, harus ada instruksi dari pelatih untuk melakukan penetrasi ke dalam, jangan pinggir lagi karena kita nggak pernah berhasil dari sana. Betul. Ya. Time out kali ini. Ya, time out. Kita akan lihat tentunya strategi apa yang akan diterapkan oleh kedua tim dan sekarang time out diambil oleh Andri Irawan. Sekali lagi kita lihat hanya sisa waktu sekitar 55 detik lagi tadi. Tapi memang ini adalah warning bagi Banteng Muda ya. Karena kita tahu Banteng Muda tadi mendapatkan tekanan banyak, beruntung Angga bermain sangat baik. Dan juga eksekutor dari Joko Eja tadi juga tidak berhasil untuk memanfaatkan itu. Nah, memang di terakhir ini ketika kita dari awal bermain dengan intensitas tinggi, dia terakhir biasanya agak menurun kemudian. Nah, biasanya kalau kondisi sudah menurun itu konsentrasi juga sudah menurun. Tapi yang menarik adalah supporter dari yang ada itu banyak kan dari cewek-cewek Budidan ya, banyak sana. Nah, seperti ini. Kita lihat sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan ini. Ya, mungkin karena 2 tahun tidak bisa kemana-mana, karena ketika ada acara datang. Dan mereka juga menyukai futsal tadi yang kita bilang anak muda ya. Iya, betul. Mungkin kalau kita juga salah satu anggota anak muda di Purwokerto nonton pasti. Nonton pasti. Hiburan yang sangat menarik tentunya untuk disaksikan. Apalagi di kota kecil ya, kalau kita lihat di sini. Ini yang dibutuhkan oleh futsal ketika banyak memusatkan pertandingan-pertandingan di kota-kota yang tentunya bukan hanya kota-kota besar ya. Ya, betul. Ya, kali ini kita lihat tekanan dilakukan. Oh, berbahaya tapi berhasil ditaklukkan kali ini. Ya. Oh, baik sekali kita lihat. Andi. Iya. Masih Andi. Tapi pelanggaran dan kembali lagi harus berhadapan dengan eksekutor Angga nantinya. Ya, ini harus dimanfaatkan. Kita lihat. Oh, bola itu tidak kena. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Banteng Muda pasti di saat-saat akhir seperti ini. Nah, ini kesempatan kedua yang harus dimanfaatkan. Jordi tampaknya. Ya. Kalau tadi tendangan dengan flashing jarak 10 meter ini bisa diantisipasi Akbar ya. Ini harus lebih tajam, akan lebih bagus dengan punggung kaki dipukul, kemudian menentukan satu arah. Ya, 7 foul dari kubu Banteng Muda, sementara hanya 5 dari Joko Eja. Akbar Marhan sekarang akan mengambil tendangan ini menghadapi Angga Ariansah. Angga juga tidak maju kemudian, artinya memang dia lebih menjaga bola, bukan menjaga sudut. Kesempatan kedua sekarang. Kita lihat apakah Akbar mampu menaklukkan Angga. Akan segera dimulai, kita lihat Akbar. Jauh ke atas. Sekali keras, punggung kaki, bola ke atas kemudian. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali ya. Kita lihat. Oh, terlalu tinggi. Memang sudah dari kaki luar seperti yang Anda katakan ya. Tapi terlalu tinggi. 2 kesempatan gagal dimiliki oleh bagus, keras dan tajam, cuma arahnya tidak ke gawang. Iya. Baik sekali tadi. Hilang bola. Oh iya. Pelanggaran dilakukan. Gantian. Kita lihat bagaimana. Gantian Andres mengambil benar. Kita lihat Andres bilang saya yang ngambil. Ya. Ya, kita lihat pelanggaran yang di sini. Ini ya. Iya, kita lihat emang inilah sebuah konsekuensi kalau kita bermain dengan man marking. Iya. Akan terjadi banyak foul kemudian. Dan kita lihat Andres ngambil dan mengganti kiper yang lebih dengan tubuh besar. Betul. Awalnya ganti dengan bagus, bagus berstart di sana dan harapannya dia bisa menutup
sudut-sudut gawang. Iya. Kita lihat Andres Dwi Persada akan eksekusi dengan baik. Kali ini sudah ada 3 penalti total di pertandingan ini. Apakah Andres bisa memanfaatkan pada kesempatan pertama, Brida? Iya. Kita lihat dia sangat cukup baik tadi menghadapi Bagus. Andres, berhasil tadi dihadang oleh Bagus. Bagus sekali ya, kita lihat di sini. Tapi hampir memang, tadi lewat. Tapi memang jarang Brida frekuensi gol dari tembakan penalti memang susah gampang Brida. Jadi ya tidak apa-apa boleh. Cuma kecuali penalti dekat. Cuma sayang aja gitu punya kesempatan ya, nanti. Kesempatan 1 lawan 1 ya. Selesai sudah pertandingan di babak pertama tentunya. Kita menyaksikan bagaimana dengan kerasnya intensitas pertandingan ini. Hanya 1 gol yang terjadi. Dan tentunya tadi gol yang dicetak oleh Angga Yudhistira yang membawa Banteng Muda sementara unggul atas Juku Eja. Harus protes wasit ketika pertandingan sudah berakhir. Betul, dan pemain harus beristirahat dan kita segera kembali untuk Anda. Jangan kembali.
Kembali bersiap-siap jalannya babak yang kedua. Saya mau kasih informasi pastinya. Ya relax, kalem. Mas yang foto biasa aja katanya mas. Nah, teman-teman kita juga mau kasih informasi di luar ada aparel Zeus. Dapatkan untuk pembelian diskon all item 20% buat teman-teman dari Purwokerto pecinta futsal. Mana teman-teman dari Smekwan nih, semangat Purwokerto. Oke, standby guys, ada di MNC pegang standby 3, 2, 1. 1, 2, 3, oke. Pendukung mana supporter setia dari Banyumas? Masih semangat, gimana? Semangat tadi lihat ya. Waduh, yang paling tegang nih kayaknya nih tadi di zoom gitu ya. Zoom. Oke, ini ada dari MNC TV. Tepuk tangan dulu buat MNC TV. Selalu di hati buat teman-teman semua. Oke, tetap junjung tinggi sportivitas teman-teman ya. Nah, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya babak yang kedua. Dan sekedar informasi, setelah pertandingan ini usai masih akan dilanjutkan dengan kategori putri. Dan jangan lupa untuk besok, buat para penyudah futsal untuk bisa kembali hadir di sini, menyaksikan dan juga melihat siapakah yang akan menjadi juara Liga Futsal Nusantara. Untuk di tahun 2022 ini akan ada 2 tim pastinya yang akan maju dan juga mengikut serta di Liga Futsal Profesional untuk di tahun 2023. Untuk itu bersiap-siap sekali lagi mana suaranya Purwokerto. Teman-teman tetap tinggi sportivitas ya, tetap kondusif, enjoy selama menyaksikan berlangsungnya Liga Futsal Nusantara 2022. Pastinya di kota kebanggaan kalian di mana di kota di Purwokerto. Untuk itu teman-teman selalu diingatkan ya, jangan lupa buat kalian juga hadir kembali. Besok kita akan ada babak final, namun sebelum itu juga akan ada perebutan juara ketiga di Liga Futsal Nusantara 2022. Dan pasti yang semua dari MNC TV selalu di hati. Kita akan menyaksikan jalannya babak yang kedua.
Jadi persembahan paling menarik dari Liga Futsal Nusantara partai semifinal dan sudah dimulai kembali. Dan bagi Anda yang baru bergabung, tentunya Anda menyaksikan pertandingan semifinal kedua, di mana semifinal pertama tadi AFP Kalbar sudah memenangkan pertandingan dengan 4-3 dan lolos ke Liga Pro dan akan berada di partai final besok. Tapi sekarang tentunya kita melihat Banteng Muda dengan jersey berwarna merah-merah dan juga Juku Eja dengan jersey berwarna putih-putih yang akan bertanding dalam waktu 20 menit. Saya masih bersama dengan Coach Hendra Nasir di sini. Kita lihat Coach sedikit tidak melakukan tekanan yang terlalu bertubi-tubi di awal pertandingan, tidak seperti yang pertama tadi. Adrenalin yang begitu tinggi ya. Ya, artinya mereka sepertinya agak temponya agak lebih turun ya, seperti babak pertama. Dari mereka mungkin lebih berhitung lagi karena skor masih 21-0 tapi masih bisa masih dalam sebuah situasi mereka bisa kontrol sekali. Jadi tidak terburu-buru Bu Nida. Iya. Ya. Ya, serangan dibangun dari tembakan yang sangat jauh, jarak hampir 18 meter dan juga bisa mengarah gawang dan membahayakan gawang dari Angga. Kita lihat. Bola atas tinggi dan Angga berusaha untuk menjangkau. Ya. Ada 4 pemain Banteng Muda di dalam circle, 1 pemain dari Juku Eja. Tapi justru bolanya tidak harus pemain yang 1, bukan yang pemain yang 3 di luar. Ya, sekarang mencoba untuk kembali berikan tekanan di awal para pemain dari Juku Eja, Akbar. Dalam. Kita lihat. Balik selalu ingin keluar. Padahal itu sudah mengarah ke gawang, Mas, tapi masih ingin kembali keluar. Keluar ya? Ya. Detail seperti itu yang dilakukannya. Alfred kali ini, tidak berhasil. Baik. Tidak pelanggaran kali ini. Hati-hati counter attack. Ahmad, masih Ahmad. Rating yang baik sekali Ahmad. Kaki kiri sekarang berhasil ditepis dan 2 kali tepisan yang sangat baik dilakukan oleh Maulana dan dia memegang lutut kirinya sekarang. Kita lihat bagaimana berjibaku Maulana 1. Ya, kita lihat pemain nomor 10 kosong tidak ada penjaga di sana. Beruntung tadi cepat sekali Maulana melakukan penyelamatan. Tidak berhasil. Ya. Jadi kalau Bulidan lihat kiper pusat berlatih itu gila-gila dan bola dari jarak dekat dihajar di pelatihnya kiri kanan. Iya. Tapi memang itu yang realistis dilakukan seperti itu Bulidan. Betul. Jadi ya harus siap Maulana sebagai berfutsal. Ya. Ya, leading yang bagus dari Angga bisa menghambat serangan dari Juku Eja. Jadi kita lihat high pressing dilakukan. Nah, ya seperti yang Anda katakan sekarang, mulai banyak melakukan passing ya kedua tim ini. Tidak main terlalu sembrono untuk terlalu terus menyerang ya. Ya harus sabar Bu, dan mereka bisa melakukan passing 3 atau 4 kali rotasi, baru kita lihat celah, baru melakukan finishing. Jadi tidak begitu dapat bola, langsung bawa lari. Padahal semua belum siap Bu Nida. Ya. Jadi itu akan lebih efektif dan juga kondisi fisik under control. Yes. Lihat serangan kembali dibangun oleh Banteng Muda. Nah, udah kita lihat dengan bermain passing, 3 kali passing, mereka sudah bisa melakukan sebuah kombinasi dan sebuah finishing. Yeah. Emang belum gol, tapi apa yang mereka bangun dari bawah sudah menuju ke tujuan. Ya, masih dilakukan. Iya. Coba untuk terus. Iya. Melakukan passing-passing. Ini yang perlukan tentunya oleh para pemain dari Juku Eja agar lebih terkonsep. Betul. Serangannya. Ya. Dan ini tentunya tensinya berbeda dengan babak pertama tadi ya. Adriano. Iya. Yang bagus sekali. Kali ini Adriano tadi berlari tapi tidak ada passing ke sana. Dan kali ini coba kita lihat bagaimana Juku Eja. Dia seperti ingin melakukan seperti Messi atau Ronaldo. Dermawan tadi ya. Ya. Yusuf kehilangan kontrol dia. Andres. Dibuang saja tadi.
Ya, dan itu berbeda. Kalau kita melakukan step over seperti itu, itu berbeda. Dengan lapangan futsal yang rata seperti itu kan jalur bola kan lebih kencang ya. Iya. Jadi kita melakukan step over karena kita sendiri atau bola itu lebih kencang. Beda kalau kita di lapangan rumput bisa dilakukan. Memang tinggal ke efektivitas sebenarnya. Apakah harus kita begini dengan cara mati lawan atau dengan passing. Ya itulah anak muda mudah-mudahan mereka ketika pegang bola seperti Ricardinho. Iya, coba-coba dulu. Merasa. Nanti juga akan dewasa pada waktunya ya. Betul. Dengan seiring banyak kompetisi yang mereka lakukan, bermain, nah mereka akan tahu oh, ternyata ini ya, kenapa dulu kita pilih begini sih. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita lihat mereka ke passing. Sudah ada perubahan dan kita lihat memang lebih enak dilihat Budida. Iya. Adriano mencoba bisa dibaca tadi. Kali. Kita lihat di sini Yuniar sekarang berhasil direbut. Ya, percaya diri, mereka harus percaya diri bahwa mereka bisa melakukan passing, bisa melakukan kombinasi, bisa melakukan rotasi juga sehingga bola bisa bergulir. Berhasil dipotong kali Passing. ini. Kesempatan. Ini dia. Sebuah kesempatan. Kita lihat bagaimana sebuah gol yang sangat cantik tadi oleh Fikri Husain. Luar biasa kali ini menyamakan kedudukan dengan sebuah tendangan yang sangat tajam tadi merobek gawang dari Angga Ariansyah. Kita lihat berawal dari passing, walaupun masih tebet-tebet tapi dengan passing itu membuat pertahanan lawan jadi unbalance. Kita lihat juga Tomasi berkali-kali melakukan kesalahan, kan? Iya. Dan dulu harus ada koreksi, Tomasi itu lebih smart dalam bermain. Betul. Ya. Ini dia yang membuat pertandingan menjadi menarik. Ya, 1-1 sekarang. Saat tadi ada gol yang dicetak oleh Angga dan sekarang tentunya oleh Fikri yang berhasil menyamakan kedudukan. Ya, pertandingan lebih enak dilihat secara teknis Munidan. Ya. Mereka bermain lebih smart. Kapan mereka melakukan passing dulu, kemudian melakukan rotasi, dan kapan melakukan serangan. Walaupun belum banyak peluang, tapi apa yang mereka bangun dari bawah sudah membuat pertahanan lawan menjadi unbalance. Ya. Sekarang kita lihat perubahan apa lagi yang harus diadaptasikan, yang dilakukan oleh Benteng Muda untuk menghadapi perubahan yang dilakukan oleh tim Juku Eja. Lebih enak dilihat ya Ya. di sini dan Harus lebih percaya diri bahwa mereka punya kemampuan untuk melakukan passing. Kita lihat sudah berhasil, sudah bisa melewati layar pertama dari pressing lawan, tiga melewati layar kedua dan ketiga ke gawang. Ya, sebuah perubahan yang cukup positif dari Juku Eja. ya ini dia. Ada potensi juga untuk pertandingan sulit gol di sini. Iya. Karena dua-duanya pun juga memiliki defense yang bagus. Kita lihat di sini pemirsa bagaimana akhirnya 1-1 Banteng Muda. Disamakan kedudukannya oleh Juku Eja tadi dengan gol yang sangat cantik sekali. Dan kali ini tentunya Soft control. hati-hati serangan terus dilakukan oleh para pemain dari Banteng Muda. Ya. Oh ini dia bahaya. Ya. Jauh sekali tadi tapi sudutnya sulit ya. Ya, sudutnya sulit dan bolanya di atas dan kakinya sudah dekat dengan bola. Emang mau tak mau bolanya ke atas. Ya. Kembali Enggak. permain flank yang... ini dia sebuah peluang. Gagal kali ini. Iya, berhasil dibuang oleh Alfred Reko jadinya. Ya, kembali kesalahan dari flank kemudian. Mereka udah enak tadi bermain, tapi kembali naluri pemain mengikuti kata hatinya aja Budi dan tidak individunya harusnya dikurangi ya. Tidak mengikuti teknik gitu, taktik. Dia bisa lepas dari pressing seperti ini. Lihat, dia bermain passing, bawa ke gawang. Memang belum gol, tapi dengan 3 kali passing sudah finishing yang bagus. Cuma memang kiper dari Benteng Muda bisa membaca serangan. Ya. Ya, ini Andri akan bolak-balik. Tadi setelah unggul nyaman sebetulnya 1-0, tapi ya belum nyaman lah. Harus ada 2 gap atau 2 selisih gol ya kalau kita lihat di sini karena bisa disamakan kedudukan oleh Juku Eja tadi. Dan kita lihat memang permainan harus lebih berkonsep lagi dilakukan oleh kedua tim pastinya. Dan jangan lupa stamina juga akan menurun di babak kedua ini. Jadi paling tidak mereka harus betul-betul fokus terus hadapi pertandingan ini. Soal kontrol. Jadi,
arah muka tadi kena. Ya, ini bahaya Bung Nida, 1-2. Oh, Iya, Pak. sebuah pelanggaran kah? Tidak ternyata. Ya, dia kenapa tidak passing Bung Nida. Iya, Dia satu Akbar lawan- tadi sayang sekali ya. 2 lawan 1. Yang ini ginilah yang hal detail ini yang mungkin pemain perlu dilatih Bung Nida. Karena bermain di level-level lebih tinggi yang menentukan itu kadang-kadang ya hal kecil, hal detail yang bisa menentukan hasil. Fred kembali dia harus diganti hari ini. Ya, rotasi juga dilakukan oleh banteng muda untuk bisa kembali memunculkan ide-ide segar kemudian. Ketika kita datang dari bench untuk bermain maka harus ada ide-ide segar. Ini dia terbuka lebar. Sayang sekali berhasil tadi diblok oleh Maulana. Sebuah peluang yang emas tentunya oleh Albert Sadewa. Sangat terbuka, dermawan, tidak mengikuti ritme ketika bertahan, ketika dia harus out posisi sehingga bisa masuk ke babak kedua. Untung Maulana dalam out posisi yang bagus. Dan benteng Juku Eja tidak boleh hanya bergantung kepada kemampuan Maulana di bawah gawang. Dengan membiarkan orang bebas di daerah pertahanan. Kapan dapat kesempatan seperti itu ya, terbuka di depan gawang. Passing. Nah, ini dia. Tidak berhasil dijangkau tadi. Sayang sekali Fahmi. Sebuah terupas yang bagus dan kosong di sana. Dermawan ya? Dermawan. Cermat Dermawan sayang. Fahmi tadi tidak berhasil menjangkaunya. Kita lihat penonton. Semakin memanas ya di sini. Memberikan dukungan. Nah, ini dia. Luar biasa memang. Dia tidak melihat pertandingan Budina. Iya. Tapi yang penting adalah memeriahkan pertandingan ini. Terus joget kita lihat. Luar biasa memang kekompakan para penonton yang berada di Purwokerto. Salut dengan memberikan dukungan kepada kedua tim ini. Baik sekali kontrol tadi yang dilakukan. Passing oleh Fikri. Cetak gol tadi menyamakan kedudukan. Sabar. Dermawan. Hampir saya tadi Fikri mendapatkan peluang di sana. Sejauh ini Banteng Muda belum kelihatan dalam build up serangan dari bawah nih dan belum terlihat masih bersifat sporadis. Kita lihat di sini pilihan bola. Ya, sabar ya. Sayang sekali tadi. Fikri tidak bisa menjangkau. Ini pertarungan kedua coach ini yang menarik ya. Dan juga Andri. Kita lihat seperti apa tentunya hasil yang didapatkan. Apakah akan ada hingga nanti harus waktu tambahan dan juga harus ditentukan dengan sangat dramatis. Tidak pernah tahu di sini. Jadi melewati lawan dengan tidak hanya dengan penetrasi dan dengan pasti bisa dilewati lewat pas. One two ya. One two bisa dilewati itu lebih efektif. Kecuali kalau memang tidak ada bantuan 1 lawan 1 harus dipaksa masuk no choice di sana. Bisa masih bisa kombinasi itu kan lebih bisa membuat lawan menjadi tidak seimbang dalam pertahanan. Kita lihat kembali lagi pelan-pelan membangun serangan. Vicky. Pelanggaran tadi dilakukan keras tadi. Dermawan itu bahaya dan daerah cukup berbahaya juga Dermawan harus hati-hati dan lawan juga dalam posisi tidak membahayakan, dia mendorong gawang. Ini lebih kepada frustasi ya. Sebelumnya dia tidak mendapatkan bola tadi dan yang kedua dia langsung melakukan tackling yang kedua ya. Tadi. Kita lihat para pemain harus menarik nafas terlebih dahulu untuk kembali merotasi nantinya. Yang nggak capek itu jadi penonton. Capeknya di mulut ya. Jadi capeknya koordinatornya. Ya, Adriano Tomasi. Ya memang kelebihan pemain ini juga memiliki skill individu tapi kirinya, harus sedikit dikurangi. Harus sedikit dan lebih cepat aja kapan menggunakannya, kapan dilakukan. Adriano keras sekali. Jauh ke atas tadi. Karena pemain yang punya skill individu itu jadi edit value juga Bu Didan, ketika kita mulai mencari keuntungan. Tapi kapan dilakukan? Nah itu yang bagaimana when itu kapan gitu ya. Itu bisa kalau dalam sebuah pelatihan pelatih kita juga melihat tentang itu Bu Didan. Di mana, kapan, bagaimana itu harus
coba disampaikan. Oh, gagal kali ini. Terlalu banyak Darmawan, terlalu banyak. Ya, kembali kita lihat masuk Ya. tadi Irfan. Pemain nomor punggung 6 dari kubu Banteng Muda. Shooting. Oh, Sangat mendatar dan agak jauh tadi. Ada Ariansah kali ini yang harus kebobolan tentunya. oh, Keluar lagi. ya. Aku tidak tahu apakah stamina dari pemain Banteng Muda menurun atau memang mereka lagi seperti menilai dulu untuk nanti di saat-saat tertentu mereka melakukan intensitas tinggi, Bung Didan. Ya. Kita lihat apa yang mereka akan lakukan nanti. Ya. Oh, Kali ini berhasil diambil tadi, sayang sekali. Ya, tentunya kita lihat. Oh, harusnya Banteng Muda seperti tadi aja bermain Bung Didan. Dia lebih sabar, dia melakukan passing-passing dulu, tidak kembali mengandalkan duel-duel itu, Bung Didan. Ya, kita lihat lebih ke Tomasi. Belum berhasil sejauh ini Tomasi. iya. Memang perlu Tomasi perlu dilatih lagi untuk memanfaatkan skill dia Betul. lebih efektif, Bung Didan. Nah, kita bisa melihat pemain-pemain nasional kita ya, atau yang berada di Liga Pro memiliki skill yang bagus, tapi kapan memanfaatkannya itu yang paling penting ya. Iya. Nah ini. Oh, benar. keras sekali Ya. tadi Adriano Tomasi. Itu benar dia. Dia ada ruang dulu, dia manfaatkan dulu, nanti dia feint ke dalam dan shooting. Dia tidak. Wah, 1 lawan 1. Ini dia Support berbahaya shooting. kali ini. Oh, ada Tomasi. Iya. Ya, kita lihat gerakannya memang agresif ya Akhirnya, Tomasi ini. iya. Adriano Tomasi, pemain yang sangat agresif dalam menyerang maupun bertahan. Tekniknya besar ya pemain ini. Iya. Passing. Oh, Bahaya berhasil ini. intercept tadi dengan baik. Kali ini Lawan sebuah dua. peluang coba dilakukan. Tutup enggak? Coba dibuka oleh Ahmad Ah! Fikri. Bahaya ini. Kita lihat bagaimana kembali lagi sebuah gerakan Ya. yang membuahkan hasil. Dan lagi-lagi sekarang bagaimana Banteng Muda unggul dengan 2-1 melalui Andres Dwi Persada. Ya, ini dia sebuah gerakan yang sangat baik sekali. Tanggung ya, Andres. tanggung dari posisi dari pemain nomor 5, dia tidak ke gawang dan juga tidak ke lawan. Iya. Jadi itu yang bisa dari Jordi ya. Jadi itu yang membuat kiper juga bingung. Kalau misalnya tadi Jordi tidak ke lawan, artinya kiper yang maju. Iya. Tapi kalau Jordi ke ngambil lawan, kiper akan menunggu. Jadi ya itu tadi ada miss di sana dan juga mungkin sebuah situasi yang dimana pemain-pemain muda belum tahu, Bung Ida. Ya, sepersekian detik, Iya, cepat. sepersekian detik, ya. Dan itu Iya. belajar dari pengalaman ya Iya, pasti. betul. Tapi kita lihat bagaimana tadi Iya. sebuah gol yang sangat baik dilakukan oleh Iya. Andres Dwi Persada, dan sementara Banteng Muda unggul dengan skor 2-1 Iya. atas Jukueja. Ya, kita lihat reaksi dari tim Jukueja ketika mereka datang posisi ketinggalan. Ya. Apakah mereka menjadi terpukul atau mereka bangkit kembali. Artinya dengan waktu yang masih lama tersisa, mereka masih bisa untuk membuat sebuah peluang. Gagal karena tidak Iya. sah, tidak Iya. ada sentuhan dari Betul. pemain. Under 10 menit sekarang. Iya. Kita lihat di sini. Tentunya para pemain dari Jukueja harus tenang. Ya. Jangan Iya. sampai terburu-buru, masih banyak waktu yang dimiliki. Ya terjadi dari kesalahan-kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Banteng Muda. Ya, kembali bermain seperti 10 menit pertama tadi, 5 menit pertama mereka bermain dengan rapi dengan mengandalkan passing. Tapi ketika mereka bermain kembali dengan gaya satu lawan sendiri ya mereka dalam kesulitan. Karena transisi yang mereka mainkan tidak begitu cepat dalam bentuk serangan dari Banteng Muda. Ya, kita lihat 4 pemain Ya. saling menjaga, saling memberikan bantuan dan untuk tidak dibombardir pertahanannya oleh Banteng Muda. Nah, kembali Darmawan masuk di sini Ya. bersama dengan Ade Nugraha, sang kapten. Darmawan satu pemain yang sangat menonjol dari di kubu Ya.
Duku Eja. Dia juga tidak hanya kemampuan teknisnya, juga dengan visi bermainnya. Ini dia. Hampir tadi masuk. Memotong tapi ke arah gawang. Iya. Memotong tapi ke arah gawang, jadi agak serem tadi ya kalau kita lihat. Iya. Masih membangun serangan. Nah, udah lama salah nih. Kesal. Gemes ya, Bung? Ya, dia passing sementara badannya tidak menghadap ke teman yang dipassing, Budidan. Iya. Jadi kasarnya passing cuek gitu kan yang membuat lawannya susah sendiri dan tim juga susah akhirnya kembali bertahan. Betul. Ya, kita lihat. Ya, ayo Tomasi Kekuatan bermain dari lebih Adriano Tomasi. Iya, lebih efektif. Dia punya skill, dia punya power yang kuat dan itu harus menjadi support buat dia untuk lebih mudah dalam bermain di lapangan. Iya. Dan tentunya juga bodinya ya kalau kita lihat. Dia berani untuk beradu body tadi. Iya, iya. Sana. Coba direbut kali ini, tidak berhasil. Ini dia. Ruang Ya, terbuka, ini jadi, Dermawan. kali ini tentunya kita lihat juga bagaimana Fajar Sadik, masih Fajar di sini sendirian dia. Ya, Sulit ya. sekali. Sulit bagi Fajar. Andres. Kembali masuk. Ya, cukup bagus postur Andres Budidan. Ya. Dia mungkin Andri mau bikin dia untuk posisi Kekar ya. pivot. Tapi Zehdi Kamil kita lihat di sini. Cedera dia. Aduh. Ini suka sedih ya kalau kita pemain-pemain yang cedera ini. Karena terlihat bagaimana sedang enak bermain tiba-tiba cedera Ya, ya. lagi enak main. Bentur atau mungkin ankle atau apa, kita tampaknya ankle yang coba dicek tadi. Zehdi. Ya. Berhasil cocok tadi dengan baik oleh Dermawan. Oh, bagus sekali. Fihri. Oh, tapi bisa direbut kali ini. Andres, masih Andres. Tidak bisa melewati dua pemain. Fihri. Sabar ya. Sabar. Ya. Mawan. Nah, Oh, coba untuk di intercept tadi. Tidak berhasil. Ya, kita lihat. Oh, ada cedera lagi tampaknya. Fihri Ya. berhasil dicuri. Ya, kembali Duku Eja tidak Ankle percaya diri sekarang ya. Budidan. Iya, betul. Dia kembali bermain dengan gaya individual seperti yang pertama tadi. Nah, mereka lebih tenang dalam memanfaatkan kondisi. Kita lihat fisik mereka masih kuat. Iya. Karena kita lihat jarang pemain mereka yang jatuh lama-lama Budidan. Andres kita lihat di sini. Ya. Oh, ankle-nya mendarat dengan tidak enak ya tadi. Ankle kirinya. Dan saya rasa ini membutuhkan perawatan yang cukup ekstra bagi Andres sendiri. Jadi mendarat justru dengan posisi luar ya. Ya. Itu linunya nggak enak. Iya. Saya pernah juga kayak gitu berkali-kali. Dia nggak keceklek tapi mendaratnya nggak bagus. Iya, mendaratnya nggak Kayak bagus. ngerem Dan ke tiba-tiba. arah dalam ya. Iya, arah dalam ya. Arah dalam. Jadi kalau kita bicara ankle, memang yang sering mengalami cedera itu adalah ketika mendarat dan ke arah dalam ya. Iya. Ya. Ajang Liga Nusantara menjadikan sebuah tempat untuk pelatih-pelatih muda yang masih baru-baru untuk mengembangkan kemampuan Budidan. Banyak tim yang menggunakan jasa mereka. Kita tahu bahwa banyak pelatih yang dengan lisensi level 1 sudah banyak yang melatih di tim Liga Nusantara. Artinya semakin mereka bermain di kompetisi yang bagus dan akan membuat kemampuan pelatih juga akan lebih berkembang. Oh, iya. Ya, apakah dilakukan oleh Ghazali sekarang mau seperti ini terus? Kalah 1, kalah 1000 juga mereka apakah bermain dengan power play dengan segala konsekuensinya? Ya itulah keputusan yang harus oleh sang pelatih. Now or never. Betul. Terlihat bagaimana tadi Duku Eja masih terus upaya keras membongkar pertahanan dari Banteng Muda. Oh, ditarik. Ini pelanggaran. apa Budidan?
situasi seperti ini nih, kemampuan seorang pelatih, keberanian pelatih dan mengambil risiko dan keputusan itu menentukan. Kreativitas ya. Kita lihat terutama yang dialami oleh pelatih Ghazali juga aja. Dia ketinggalan besok final, kalah hari ini juga nggak apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa, ya mau tak mau dia harus memutuskan. Betul. Mau tidak mau, ini kesempatan besar untuk bisa lolos. Hampir lolos ke Liga Pro. Kapan lagi? Kapan lagi? Tapi tetap seperti ini. Ya karena memang kalau kita bicara tentang naik kasta ya, yang diinginkan dari gini, kalau kita juara untuk di kasta utama, kita gagal untuk juara, masih ada tahun depan. Tapi kalau untuk lolos ke liga dengan kasta utama ini, jika kita tidak lolos, kita berada di kasta kedua, yaitu yang harus jalani lagi setahun. Jalani lagi setahun, dan itu peluang kali ini. Itu membutuhkan waktu, kesabaran, energi, tenaga yang cukup. Wah, keras sekali. Wow. Pelanggaran tadi. Ya, kalau kita power play, apakah punya kemampuan untuk itu? Tidak, power play kita ketinggalan. Nah, itu di sinilah peran pelatih akan terlihat dalam keputusan-keputusan yang diambil saat-saat krusial, Bu Didan. Apa sudah saat untuk melakukan power play menurut Anda bagi Jukueja? Ya, kalau saya saatnya, Bu Didan. Karena sampai saat ini mereka tertekan dan mereka tidak punya peluang lagi. Artinya ya lakukan dengan segala konsekuensinya. Nah, jangan lupa satu rotasi power play itu memakan waktu lama ya untuk bisa melakukan attempt dan makin sedikit waktu yang dimiliki, jadi makin sedikit kesempatan. Iya, betul. Masalahnya, apakah Jukueja punya sumber daya untuk melakukan power play? Iya. Ini dia, peluang kali ini. Wow, sayang sekali. Tipis tadi Fajar Sadik. Aduh. Wow. Ini sebuah peluang yang ditunggu-tunggu. Iya. Baik sekali passingnya. Fajar Sadik kontrol yang baik, tapi sayang sekali eksekusinya. Tadi melebar di kanan, tipis saja ya. Tipis sekali. Karena follow through-nya mengikuti badannya yang mau jatuh, dan pertama bolanya juga melayang. Ya, saya rasa ini terakhir Fajar peluang. Sadik, gagal. Nah, bahaya. 3 lawan 1. Sebuah peluang kali ini. Hampir menjadi gol tadi. Wahid. Ini serangan demi serangan yang sangat menegangkan. Iya, betul. Kita pun juga mengomentarinya tegang ya. Iya. Karena akan ada gol yang terjadi kan nanti. Ditangkap baik sekali. Iya. Maksudnya bagus untuk menuju true pass, tapi bola yang kemudian. Iya. Ya, kita lihat 5 menit. Apakah Ghazali tetap seperti ini? Ya, tinggal menilai pertandingan bagi yang muda di sini. Iya, betul. Tomasi. Di belakang ada Cahyo. Diano Tomasi. Dia bisa bawa pas tadi karena kita lihat tadi Andres minta untuk bawa pas sebenarnya. Dan dia bisa bawa pas. Memang cara ngelatih lawan tidak hanya dengan dribbling atau painting, tapi juga dengan ball pass. Iya. Diano. Ya. High pressing aja. Kalau tidak mau melakukan power play udah high pressing. High pressing. Ya, ketat 1 lawan 1. Dan berupaya untuk di situ mencuri seperti tadi yang dilakukan ya. Ya, lari-larian, adu dua, jangan lagi mau apa lagi. Membiarkan Banteng Muda menguasai bola sama aja, kan 2-1 terus. Tapi tetap masih menunggu kemudian. Masih jauh jaraknya tadi. Ya, justru mereka yang repressing. Panik tampaknya. Iya. Dan kali ini bola untuk Banteng Muda. Disinilah peran pelatih Bulidan akan membuat pemain lebih bisa bangun kembali. Ya. Dia mungkin yang teriakannya dengan agresivitas di bench yang membuat pemain kembali terbakar adrenalinnya dan melakukan sebuah perubahan tentunya. Jadi tidak hanya teriak-teriak, tapi juga ada sebuah perubahan dan tetap diambil. Apakah perubahan dilakukan oleh Jukueja? Ya, time out ini yang menarik seperti Anda katakan. Apakah berani untuk melakukan power play? Power play. Atau mungkin bermain dengan high pressing? High pressing. Kita akan lihat seperti apa. Seperti babak pertama di awal-awal. Kalau tidak punya kemampuan untuk power play, ya bermain seperti babak pertama. Adu lari istilahnya. Ya. Adu badan. Ini dia nyanyian-nyanyian seperti ini yang menyenangkan untuk didengar oleh para pemain. Betul. Zaman Anda dulu muda sudah begini belum? Pendukung fanatik dari klub saat itu? Sepi Bulidan. Sepi ya? Sepi dulu, ya. Tapi sekarang kita lihat di sini yang tentunya berbeda nuansanya. Nah. Kita lihat
Luar biasa sekali atmosfer yang terjadi Ya, nanti mereka di Gor Sasana Krida Purwokerto ya. ya, nanti mereka cucur di sosmed. Ya. Itu kan membuat bisa lebih menarik dengan segala aspek di luar lapangannya. Dan jangan lupa bisa disaksikan secara ulang. Iya, iya. Di aplikasi kita bisa nonton kembali, Betul. tinggal mundur hari pertandingan dilaksanakan. Iya. Besok kita bisa menyaksikan, mereka bisa nonton diri Kembali, sendiri. iya. Masuk TV. Masuk TV. Ya, inilah tadi bagaimana aura yang begitu luar biasa dari suasana di Ini Purwokerto. terlihat kebingungan nih. Semua di bench dari Juku Eja kebingungan. Ya. Ada yang nunduk sana, nunduk sini. Jadi ini satu kendali, satu komando. Pelatih ngomong, Ya. lakukan A, lakukan. Jangan sana, tunjuk sini, ngomong sini. Nanti mana yang didengar, bingung kemudian. Ya, inilah peran pelatih untuk pegang kendali kemudian. Memusatkan kendali. Ya, lakukan ini. Jangan banyak ngomong, lakukan. Nah, power play berikan. Betul. Ya. Ini dia yang sangat menarik untuk diperhatikan. Power play yang akan dilakukan tentunya oleh tim Juku Eja dengan playing goalkeeper Ade Nugraha tampaknya Ya, ya. betul. Sang kapten. Ade Nugraha bermain dengan nomor punggung 4. Waktu 4 menit. Terasa lama buat Dermawan. yang bertahan. Ya, Tapi Dermawan, Alfred dan juga Andi Farid. ya, terasa lama buat yang bertahan dan cepat untuk yang nyerang kemudian. Tiba-tiba habis. Dia memang ini konsentrasi tinggi. Ini. Ya, Ade. Ya, sabar terus. Peluang kali ini. Oh, sayang sekali. Tendangan yang terlalu jauh tadi oleh Alfred. Iya. Nah, kita lihat Dermawan memberikan Ya. passing tadi. Ya, sebuah konsep yang cukup rapi, pasti mereka jelas, tapi memang ini harus dilakukan secara konsisten. Ya, kita lihat. Satu kali rotasi untuk Iya, power play minimal 30 detik ya. betul. Jadi kalau kita hitung 4 menit, itu tentunya juga ada bisa 8 kali ya. 8 kali, 8 Ini 10 kali. yang mudah tentunya untuk dilakukan. Nah, maju dong. Cepat sekarang Ade. Aduh, Dermawan. ketika bola sampai ke pinggir lapangan, pemain di pinggir, pemain yang di luar harus masuk untuk memberikan dukungan. Oh. Jauh. Jadi dia tidak diam. Di lima pantulan baru syuting. Ya. Dan ini konsepnya justru menyerang dari tendangan-tendangan jauh ya. Iya, di 1-2-1, sementara yang bertahan dengan yang power play 1-2-2, yang bertahan dengan 1-2-1. Ya. Zona play, zona defense. Kenapa pakai dia kontrol harus dengan harus Ya. dengan apalagi dia lah posisi power play. Oh, yellow card tadi menghalangi Seperti tadi kick-in tadi ya, Alfred Rico. ya, nggak penting kemudian kartu kuningnya. Tapi yang kita patut apresiasi adalah mereka justru mengurangi foul ya. Ya. Itu yang terjadi. Tadi 7 dan 6 sekarang tentunya sedikit sekali. Sedikit sekali. Oh, berhasil diambil tadi. Bola keluar kali ini. Nah, tinggal tersisa 3 menit lagi waktu. Ya, harus lebih sabar, tapi bola tetap berjalan, bola Ya. tetap bergulir dan tidak lama-lama. Masuk lagi, ya. Oh, berhasil intercept kali ini bahaya. Ya, Oh, Dermawan. Dermawan, Passing. passing baik sekali. Wah, Oh, sayang sayang Dermawan tadi tidak bisa bereaksi dengan cepat. Ya, Dermawan sudah posisi yang bagus di tengah, tapi pemain nomor 18 masih di samping Dermawan, harusnya dia langsung menuju ke yang kedua. Jadi ada 2 opsi di sana, ke Dermawan dan bola yang kedua. Wah, Ini lebih kepada Dermawan tidak akan menduga ya. ya betul. Kita lihat di sini. Ada para pemain dari Ya, Korea. ayo. Konsentrasi penuh karena Konsentrasi. mereka tertinggal 1-2 tadi. Oleh gol dari Andres dan juga Angga. Dan mereka memperkecil ketertinggalan tadi dengan gol dari Fikri menyamakan kedudukan. Masih dikuasai. Nah. Kita lihat oleh para pemain Juku Eja. Sabar, power play. Sabar, ya. Cepat. Masuk. Sprint. Fred. Nah. Dia. Ini full konsentrasi. Tuh. Kita lihat sini. Kita pun Ya, harus fokus memang. Awas passing. Bantu lagi, jangan diem. Oh, ini dia. Ya, Yang tidak boleh dilakukan ketika Ya. dalam kondisi Statis kemudian statis. Ketika pemain yang berada di layar kedua untuk bisa melakukan passing ke pemain yang dekat garis gawang,
dia jangan diam, dia harus memberikan passing support. Jadi dia ketika pemain yang berada di pinggir ada 2 pilihan, mau tim kedua atau mau back pass untuk shooting. Ya. Jadi memang tidak 2 menit. Ya, masih ada waktu. Ya, ada waktu. Cukup untuk Juku Eja. Ya. Sekarang Ade justru tidak menjadi playing goalkeeper sekarang. Ya. Ade berada di poros serangan sekarang ya. Bagi bola. Nah, bantu lagi. Nggak ada bantuan. Akhirnya sendiri, nggak ada pilihan, Iya. Bung Lidan. Ketika bola masuk ke Darmawan, pemain masih jauh, nggak ada yang di dekat gawang, nggak ada yang masuk. Untuk bantu, untuk berikan opsi untuk passing. Masuk. Malah berusaha untuk tolong, Bung Lidan. Nah, Ya, ini yang tidak boleh. Sekali lagi. Harus hati-hati. Lagi-lagi ya. 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 Pelan-pelan. Kembali lagi coba membangun serangan. Passing, Sayang. bisa kontrol, bisa passing kalau bagus, Iya. buru-buru. Sejauh ini berapa position dari power play yang Anda nilai? Apa sebetulnya yang menjadi kendala paling besar? Ya, dia dengan 1-2-2 punya. Bola datang dari pemain yang tengah untuk ke 2 di depan berhasil. Tapi ketika bola masuk ke kedua pemain yang berada di garis gawang, sering gagal karena tidak ada dukungan. Jadi tidak ada opsi. Dia mau passing kemana, mau tim kedua lawan jauh, mau back pass nggak ada passing juga. Akhirnya ya sering gagal di situ. Tapi memang lebih mobile ketika bola sudah masuk ke daerah depan kiper, mendekati circle. Ya. Ini akan lebih jelas kalau dibahas dalam tactical board. Gak tantangannya mau bahas mau Iya. gini. Kita tidak bisa melihat tactical board tetapi Ya. Ya. Ini Andri paling bilang jangan kendor, jangan lepas konsentrasi, jaga tim kedua. Paling gitu karena Iya. ya kalau seperti ini kalau dijejalin banyak informasi pemainnya ini udah pusing semua dengar lah. Jadi poin-poin penting aja, 2 atau 3 poin yang harus disampaikan. Ya, dan sekarang tentunya saat yang paling menentukan bagi Ya. kedua tim. Apakah Banteng Muda berhasil untuk mempertahankan skor yang ada dan lolos ke Liga Pro, atau Juku Eja yang akan membuat pertandingan menjadi lebih sulit bagi Banteng Muda. Betul. Jika mereka berhasil menamakan kedudukan dan membuka peluang kembali untuk bisa lolos. Ya, hanya tinggal 1 menit Ya. 12 detik lagi. Ya. Ini dia. 1 menit detik menentukan nasib di tahun depan. Iya. Apakah ke Sama Liga saya Pro? ditunggu. Seperti yang kita bahas tadi Iya. ya. Karena ketika tidak lolos, penyesalannya akan lebih besar karena mereka harus mengarungi kembali dari bawah untuk Iya. bermimpi untuk bermain di Liga Pro. Ya, seperti tadi pemain dari Bali sampai menangis-menangis di Iya. lapang, guling-guling. Iya, betul. Jadi kesempatan terakhir mungkin hanya dapat 2 sebuah kesempatan, nah ini Iya. harus dimanfaatkan oleh Juku Eja. Betul. Seperti yang kita sering bawakan juga. Sayang sekali. Darmawan tampaknya kurang konsen ya. Iya, Tegang pastinya. iya, nyaris. hampir. Ini kesalahan yang tidak perlu dari Darmawan yang bisa. Iya. Untung tadi nggak gol, dan Betul. gol lebih Kalau gol udah Udah selesai kuncian ya. kuncian. Sayang sekali. Dukungan terlambat ya. Ya, ini seperti yang Anda katakan, apakah punya resource untuk Iya, melakukan resource ya. permainan seperti Betul. power play ini yang membutuhkan konsentrasi khusus. Ya. Tinggal 30 detik lagi. Kita akan lihat apakah Juku Eja akan memperpanjang jalannya pertandingan dengan konsep yang mereka bangun. Mawan, Bantu lagi, bantu. Ini dia. Deketin. Nggak ada yang deket. sayang sekali berhasil diambil tadi. Dan tinggal 14 detik lagi, mau tidak mau ini harus menjadi peluang bagi mereka. Habis rasa Jordi, sayang sekali kita lihat Jordi justru menang bola tadi. Ya, Ya, saya rasa sudah Saya rasa selesai. selesai. Ya, tunggu Juku Eja membangun kembali tim untuk next season Betul. di Liga Nusantara. Ya, Dan sayang sekali. Benteng Muda sudah mulai berpikir tentang Liga Pro dan manajer sudah buka list siapa yang mau dibeli. ya kita lihat serangan dari Banteng Muda keluar kali ini. Dan kita akan lihat hanya beberapa saat lagi waktu akan segera selesai. Ya, Punya pertandingan yang sangat luar biasa ketat terjadi di 2 pertandingan di partai semifinal. Masih ada peluang tapi. Ya. Dan selesai sudah di sini. Kita lihat bagaimana akhirnya Banteng Muda FC dari Jawa Timur berhasil lolos ke Liga Pro sekaligus berhasil lolos ke partai final. Inilah laga yang sangat krusial yang memang sering kita bawakan ya, acara-acara yang
melibatkan tim dari Liga Futsal Nusantara di partai semifinal. Ini selalu lebih menegangkan Coach Hendra dibandingkan dengan partai final. Tapi besok pun juga akan ada perebutan gengsi di antara kedua tim ini. Tetap menarik, Budi Dan. Tetap menarik untuk disaksikan. Tapi kita lihat skor akhir Banteng Muda FC 2, Juku Eja FC 1. Kami akan segera kembali untuk Anda.